Selamat pagi, perkenalkan nama saya Silvianus Alduseran, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang, semester 1. Pada kesempatan video kali ini, kami akan memaparkan materi tentang bentuk-bentuk badan usaha. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Pengertian badan usaha. Badan usaha adalah sebuah organisasi kesatuan yuridis atau hukum, teknis dan ekonomis yang terstruktur dalam mengelola faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Sedangkan perusahaan adalah suatu unit kegiatan untuk melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Perbedaan badan usaha dan perusahaan. Badan usaha. Yang pertama, suatu kebulatan ekonomi. Yang kedua, kesatuan yuridis dan ekonomi. Yang ketiga, kesatuan organisasi yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan mencari laba. Yang keempat, tempat kedudukan. Perusahaan. Yang pertama, bagian dari badan usaha. Yang kedua, kesatuan teknis. Yang ketiga, bagian dari proses produksi dan merupakan alat dan memperoleh laba. Yang keempat, tempat kediaman atau domisili pabrik atau lokasi. Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi operasional. Fungsi operasional adalah fungsi yang memungkinkan suatu badan usaha dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik. Terdiri dari fungsi pembelian dan produksi, fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi personalia, fungsi akuntansi, fungsi administrasi, fungsi teknologi informasi, dan fungsi transformasi dan komunikasi. Yang kedua, fungsi manajerial. Fungsi manajerial adalah fungsi yang menyatakan bagaimana suatu badan usaha dikelola. Terdiri dari fungsi-fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerakan, dan fungsi pengendalian. 3. Fungsi sosial. Fungsi sosial badan usaha berhubungan dengan lingkungan di luar badan usaha atau eksternal. Fungsi sosial ini menyatakan sejauh mana suatu badan usaha mampu memberikan manfaatnya bagi lingkungan di luar badan usaha tersebut. Terdiri dari penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas hidup. 4. Fungsi pertumbuhan ekonomi sosial. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kemajuan dunia usaha. Kemajuan dunia usaha menyangkut kemajuan badan usaha. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan jenis kegiatan usaha, modal dan manajernya ditangani oleh satu orang. Orang yang punya usaha tersebut biasanya menjadi manajer atau direktur sendiri. Jadi, tanggung jawabnya tidak terbatas. Ciri-cirinya, yang pertama dimiliki oleh perorangan, yang kedua pengelolaan terbatas atau sederhana, yang ketiga modal tidak terlalu besar, yang keempat kelangsungan hidup usaha bergantung pada pemilik perusahaan, dan kelebihan, yang pertama dapat mudah dimulai, yang kedua biaya tergolong rendah, yang ketiga bebas dalam mengelola perusahaan. Yang berikut kekurangan. Karena perorangan dan biaya terbilang sedikit, jadi kemampuan perusahaan terbatas. Yang berikut tenaga kerja dan manajemen terbatas. Prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Baik, sekian dari materi saya.
Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nige Fitriana Selvi Kase, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang, program studi akuntansi semester 1 kelas D. Di sini saya sebagai pemateri yang kedua dan saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Menurut ILO atau International Labour Organization, koperasi memiliki beberapa elemen atau ciri-ciri yang harus dimiliki. Yang pertama, koperasi adalah perkumpulan orang-orang. Yang kedua, penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan. Yang ketiga, terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Yang keempat, terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan. Yang kelima, anggota koperasi menerima manfaat dan resikonya secara seimbang. Kelebihannya antara lain, yang pertama, sisa hasil usaha yang dihasilkan oleh koperasi akan dibagi kepada anggota. Yang kedua, anggota koperasi berperan jadi konsumen dan produsen sekaligus. Yang ketiga, seseorang yang akan menjadi anggota koperasi atau yang ingin atau yang sudah menjadi anggota bukan karena terpaksa, melainkan keinginannya sendiri untuk memperbaiki hidupnya. Yang keempat, mengutamakan kepentingan anggota. Kekurangannya yaitu yang pertama, modal terbatas, yang kedua, daya saing lemah, yang ketiga, tidak semua anggota memiliki kesadaran berkooperasi. Yang keempat, sumber daya manusia terkadang kurang. Yang berikut adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN merupakan jenis badan usaha di mana seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai yang bekerja di BUMN adalah karyawan BUMN, bukan pegawai negeri. Terdapat 3 bentuk badan usaha BUMN, yaitu yang pertama Perjan. Perjan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua adalah Perum. Perum ibarat perubahan dari Perjan, sama seperti Perjan, namun Perum berorientasi pada profit atau mencari keuntungan. Perum dikelola oleh negara dan karyawan berstatus sebagai pegawai negeri. Yang ketiga adalah Persero. Persero merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh negara. Tidak sama seperti Perjan dan Perum, selain mencari keuntungan, Persero juga mendedikasikan untuk pelayanan masyarakat. Yang berikut adalah pengertian BUMS. Yang pertama, Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah bagian usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Badan usaha memiliki fungsi dan peranan yang terbagi atas berbagai macam-macam atau jenis bentuk BUMS. Yang kedua adalah tujuan BUMS. Tujuannya yaitu adalah untuk mencari keuntungan seoptimal mungkin dalam mengembangkan usaha dan modalnya serta membuka lapangan kerja. Yang ketiga adalah badan usaha swasta atau BUMS, dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Badan usaha swasta dalam negeri adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak masyarakat dalam negeri. Sedangkan arti dari badan usaha swasta asing adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak masyarakat asing. Demikian materi dari saya dan saya
berikan kesempatan kepada pemateri ketiga untuk melanjutkan materi. Terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Margareta Leha. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang. Saya di sini sebagai pemateri ketiga, dan materi-materi yang saya bawakan yaitu fungsi dan peranan badan usaha milik swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta memiliki fungsi dan peranan yang penting dalam perekonomian. Kekuatan dana atau finansial, profesionalisme dan fleksibilitas yang dimiliki oleh badan usaha swasta sehingga pemerintah berinisiatif melibatkan badan swasta dalam membangun perekonomian Indonesia. Maka dari itu fungsi dan peranan badan usaha milik swasta selama ini adalah sebagai berikut. Fungsi badan usaha milik swasta atau BUMS. Yang pertama, sebagai rekan kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, sebagai rekan dalam pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, merupakan dinamisator dalam perekonomian masyarakat. Yang keempat, memberikan pelayanan bagi masyarakat. Yang kelima, sebagai mitra BUMN. Yang keenam, sebagai penambah produksi nasional. Yang ketujuh, sebagai pembuka kesempatan kerja. Yang kedelapan, sebagai penambah kas negara dan pemacu pendapatan nasional. Yang kesembilan, membantu pemerintah dalam pengelolaan dan mengusahakan kegiatan ekonomi yang tidak ditangani oleh pemerintah. Yang kesepuluh, membantu pemerintah dalam usaha dalam pemerataan pendapatan. Ciri-ciri badan usaha milik swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta memiliki ciri-ciri atau karakteristik. Ciri-ciri badan usaha milik swasta atau BUMS secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, badan usaha yang modalnya sepenuhnya berasal dari pihak swasta. Yang kedua, pengawasan yang dijalankan secara hierarki dan fungsional oleh pemegang perusahaan. Yang ketiga, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang keempat, dalam pembagian laba berdasarkan pada pemilik saham atau modal terbanyak. Yang kelima, badan usaha yang memiliki badan hukum. Yang keenam, dijalankan dan dimodali oleh perorangan, banyak orang atau berkelompok. Yang ketujuh, para anggota memiliki hak suara sesuai dengan jumlah modal atau saham. Yang kedelapan, dapat menjual saham melalui bursa efek. Ciri-ciri badan usaha milik swasta atau BUMS. Berdasarkan kepemilikannya. Yang kesatu, usaha badan swasta perorangan. Yang pertama, pemilik dari badan usaha adalah perorangan. Kedua, pemilik merupakan pemegang tertinggi kekuasaan yang mengatur segala usahanya. Yang ketiga, jalannya badan usaha bergantung dari kebijakan perorangan. Yang keempat, seluruh tanggung jawab, kewajiban, dan risiko adalah pemilik secara perorangan. Yang kedua, usaha badan swasta persekutuan. Yang pertama, pemilik badan usaha persekutuan 2 atau lebih. Yang kedua, kewenangan badan usaha ditetapkan pada perjanjian persekutuan. Yang ketiga, kemajuan dan kemunduran badan usaha bergantung pada pengurusan sekutu. Yang keempat, segala kegiatan badan usaha dijalankan dan diarahkan untuk mencapai keuntungan bersama. Mungkin itu saja materi-materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ariston Serang, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang, program studi akuntansi. Baik, saya di sini sebagai pemateri keempat akan melanjutkan
materi dari pemateri ketiga. Ciri-ciri badan usaha milik swasta atau BUMS berdasarkan fungsinya. Yang pertama, badan usaha yang memiliki tujuan dalam memperoleh keuntungan dan membagikan keuntungan tersebut. Yang kedua, sebagai lembaga ekonomi yang berperan dalam pemenuhan barang dan jasa yang merupakan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, sebagai dinamisator dalam kehidupan perekonomian Indonesia. Yang keempat, sebagai pengelola dan sumber daya alam dan manusia. Yang kelima, rekan kerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang berikut ciri-ciri badan usaha milik swasta berdasarkan permodalannya. Yang pertama, keseluruhan modal dimiliki oleh pihak swasta atau pengusaha. Yang kedua, pinjaman diperoleh dari lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Yang ketiga, penerbitan dan penjualan saham melalui bursa efek. Yang keempat, sebagai laba dibagi kepada pemegang saham dan sisanya ditahan. Yang kelima, memiliki cadangan dalam pengembangan usaha. Yang terakhir, dapat menerbitkan obligasi dalam jangka waktu yang panjang. Yang berikut contoh-contoh badan usaha milik swasta berdasarkan permodalannya. Yang pertama, PT Pupuk Kaltim. Yang kedua, PT Union Metal. Yang ketiga, PT Jarum. Yang keempat, PT Holcim. Yang berikut PT Karaktau Steel. Yang berikut PT Excel Aksiata Tbk. Yang berikut PT Annexa Elektrindo Nusantara. Yang berikut PT Fast Food Indonesia. Yang berikut PT Astra Internasional. Yang berikut PT Gobel Dharma Nusantara. Yang berikut PT Freeport Indonesia. Dan yang terakhir PT Exxon Company. Kesimpulan, pertama, badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan untuk mencari laba. Sedangkan perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan usaha lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, bentuk badan usaha ada beberapa jenis, antara lain badan usaha milik negara atau BUMN. Yang kedua, badan usaha milik swasta atau BUMS. Dan yang ketiga, badan usaha milik daerah atau BUMD. Tiap-tiap badan usaha memiliki kekurangan dan kelebihan. Peran badan usaha dalam perekonomian Indonesia sangat penting guna mengembangkan perekonomian negara, meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia, memupuk keuntungan dan pendapatan, dan melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program kebijakan pemerintah. Baik, sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih banyak.